Sebenarnya romcom sih, soalnya kayak walaupun film favorit aku bukan romcom, tapi film yang aku selalu gampang nonton sama udah pasti bisa lifting my mood itu romcom udah pasti. Kalau genre film favorit aku sih ada di drama sama komedi kak. Iya. Genre favorit drama karena semua film pada dasarnya drama. Genre film maybe slice of life kali ya. Lebih seneng di bioskop sih karena kan layarnya lebih lebar. Tapi kalau streaming juga suka. Lebih sering ke bioskop. Tapi kayaknya imbang deh antara platform streaming dengan bioskop. Depends kalau emang filmnya perlu kayak the experience aku suka di bioskop sih. Tapi kalau cuma kayak pengen in the moment, aduh pengen nangis gitu kayak mungkin sendirian di kamar aja sih gitu. Jadi di platform streaming. Oh, Madam X kemarin aku nonton di JAV. Gimana menurut? Bagus banget, like oh my god, a masterpiece. Aku nggak bakal lupain film itu sama sekali. Ya. Film terakhir yang aku tonton tuh agak lain. Gimana? Bagus, keren. Keren banget buat film agak lain. Pangku. Oh, it scatter my heart. Ya, kayak sedih banget sih rasanya dan kayak cukup bangga juga. Kayak Reza Radian terlalu banyak jadi aktor gitu. Turns out kalau dia jadi sutradara ternyata filmnya bisa sebagus ini gitu sih. Aku suka Madam X sama Ada Apa Dengan Cinta. Film favorit aku yang pertama ada film agak lain itu, terus yang kedua Pangku, yang ketiga itu ada Modal Nekat. Oke, the first one itu sebenarnya Marlina dalam Pembunuhan dalam 4 Babak. Terus kedua ada Nana. Yang ketiga all time favorite aku Sherina sih, karena itu kayak childhood memories. Oke, kembali lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Untuk Anda pecinta karya seorang D. Lestari, akan ada 1, 2, 3 kejutan pastinya ya untuk memanjakan para pecinta novelnya D. Mungkin nanti akan di-spill tipis-tipis ya. Sudah hadir bersama saya bilangnya free, strong, and also creative women. Ada Mbak Di Lestari, kemudian ada Camilla Andini dan juga ada Sabrina Rochelle. Apa kabar semuanya? Baik. Kita janjian ya bajunya ya. Kompak sekali hitam ya. Yang kasih spill tipis-tipis harusnya Mbak Di nggak sih? Oke, jadi apa korelasi antara Di Lestari dengan Camilla Andini dan juga Sabrina Rochelle ya? Bahwa Netflix akan mengadaptasi 3 novel saya. Yeay. Antara lain Perahu Kertas yang akan digarap oleh Visinema, lalu ada juga Rapi Jali yang akan digarap oleh Star Vision dan disutradari oleh Sabrina Rochelle. Dan satu lagi adalah Aroma Karsa yang akan digarap oleh PH Screenplay dan disutradarai oleh Camilla Andini. Deg-degan nggak sih? Deg-degan dan juga banget. Mungkin Sabrina dulu deh, ketika pertama kali diminta atau ditunjuk bisa menggarap film karya based on novel dari D gitu kan, pasti dulu juga baca dong. Baca. Ya kan, gimana? Baca karyanya yang lain sebetulnya. Cuman kebetulan Rapi Jali kan cenderung lebih baru ya, jadi belum sempat baca. Dan akhirnya ditawarkan terlebih dahulu sebelum sempat dibaca. Dan membaca lalu jatuh cinta sama ceritanya sih. Jadi benar-benar bersyukur banget dapat kesempatannya. Tapi juga sangat tegang at the same time. Kenapa tegangnya? Karena karakternya banyak banget. Iya, Bani. iya benar-benar. Ini yang paling, salah satu kayaknya yang paling banyak karakternya nggak sih Mbak Di? Sejauh ini terbanyak. Iya kan? Terbanyak. Selain Supernova Jadi ya. beban paling banyak ada di Iya. Tapi kalau Supernova ya understandable karena 6 buku. Iya, Ini 3 betul. buku tapi orkestra yang sangat besar. Nah, gimana akhirnya bisa menghidupkan banyak karakter itu, ya kan, menggarap film yang diadaptasi dari novel. Tantangannya gimana? Dan formatnya series kan Iya, ya. makanya. Jadi kayak, sebetulnya
sangat-sangat bersyukur juga formatnya series. Jadi kami ada keleluasaan juga untuk benar-benar mendevelop tiap-tiap karakternya juga dan bisa berusaha setia dengan bukunya juga gitu, dengan apa yang ada di bukunya juga gitu sih. Dan mempertahankan spirit masing-masing karakternya sih gitu. Oke, itu tantangan paling besar Tantangannya, ya. Kalau Camilla Andini gimana? Wah, ini Aroma Karsa tuh sebenarnya saya baca pas memang baru terbit. Hampir semua novelnya Mbak Di saya baca setiap kali 2018 kalau nggak salah terbit. ya. 2018. 2018 ya. Dan itu sampai sekarang itu salah satu novel favorit saya yang juga banyak sebenarnya menginspirasi karya-karya saya juga. Salah satunya pada saat bikin Gadis Kretek memang novel itu adalah salah satu inspirasi saya saat membuat sensorik visualnya Dasia dengan kreteknya dan lain-lain. Nah, jadi waktu ditawarin justru takut dulu dan punya banyak pertanyaan di awal karena kan ini cerita fantasi, settingnya banyak banget, lapisan dunianya juga banyak banget, ada di dunia ini, dunia itu, ada di dunia masa lalu, di dunia, dan semuanya harus digambarkan secara visual, harus direalisasikan. Ini pekerjaan yang banyak banget dan berat banget. Jadi memang pada saat pertama ditawarin, pertanyaan saya ini bener semua mau digarap gitu kan, karena kan kadang-kadang adaptasi ada bagian-bagian yang bisa jadi nggak divisualisasikan atau tidak dibuat menjadi adegan. Karena kalau saya harus memegang novel ini, saya pingin semuanya dibuat gitu kan. Sejauh mana kemudian intervensi seorang Mbak Di gitu ya di film ini? Syukurnya begitu dengar dua nama mereka, saya langsung seperti terdorong untuk yes gitu. Tidak ada penolakan sama sekali dan aku selalu percaya setiap karya itu akan menemukan jodohnya masing-masing. Baik itu pembaca, ahli wahana, apapun itu, unsur perjodohan itu sangat erat di dalam karya kreatif. Jadi ketika mendengar nama Sap, mendengar nama Dini, saya kayak udah langsung ada intuisi yang mengatakan yes go gitu. Karena si jodoh itu terasa gitu di sini. Oke, kalau kita berbicara mengenai keterlibatan perempuan di industri perfilman, ya kan semakin menunjukkan eksistensi bahwa filmmaker, perempuan, sineas, apapun itu yang terlibat semakin banyak dan itu trennya sangat baik dan juga positif, ya kan. Mungkin dari teman-teman di sini apa harapannya dengan upcoming atau yang akan lebih banyak lagi keterlibatan perempuan di industri ini? Dari Sabrina dulu. Pastinya berharap makin banyak lagi filmmakers, kreator, penulis, bahkan musisi dan semuanya yang perempuan yang benar-benar punya space gitu, punya keberanian juga mungkin karena menurutku pasti ada faktor-faktor di situ juga untuk bisa diberikan kesempatan untuk berkarya juga gitu. Dari Camilla. Sebenarnya dari dulu memulai perjalanan sebagai seorang filmmaker perempuan ya, aku selalu look up dari filmmaker terdahulu yang perempuan gitu, dan bahkan kalau aku ngelihat bahkan di industri perfilman sering banget sejarah kita tuh justru banyak ditulis oleh filmmaker perempuan. Misalnya film kedua yang dibuat di Indonesia itu justru sutradaranya perempuan, Ibu Ratna Asmara. Terus saat film Indonesia Mati Suri kita punya Ibu Christine, Ibu Budi, produser-produser perempuan yang tetap membuat film pada saat orang lain nggak bikin film. Pada saat reformasi yang mengembalikan film perempuan film ke sinema itu juga perempuan, Mbak Mira Lesmana, Mbak Nian Dinata, Satya Harmain. Jadi jujur aku memang terinspirasi dari perempuan-perempuan ini gitu, dan kalau di dunia kreatif juga ya ada sosok-sosok lain kayak ya Mbak Di juga salah satu perempuan yang emang membuat saya merasa bahwa things are possible, ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu. Kalau mereka bisa, kenapa aku enggak gitu? Dan itu semua yang membuat aku terus berjalan gitu dan terus tumbuh. Mbak Di,
ruang dan harapan untuk para perempuan di industri ini, di industri kreatif khususnya? Tadi saya sempat mendengar penjelasan dari Netflix ya, ketika ditanya kenapa sih memilih 3 cerita ini dari sekian buku yang saya tulis gitu. Dan salah satu jawabannya adalah karena di dalam ketika buku ini ada 3 karakter perempuan yang sangat unik dan kuat gitu. Jadi karena saya seorang penulis, saya juga ingin membuat kontribusi dengan menciptakan karakter-karakter perempuan yang akan punya dampak, memberikan inspirasi bagi banyak perempuan lainnya. Saya sering mendengar cerita ada yang memilih jadi penulis gara-gara Kugi, ada yang memilih menjadi perfumer gara-gara Suma, ada yang memilih menjadi musisi karena Pink. Jadi saya merasa dalam dunia karakter pun kita juga harus memberikan perhatian untuk menciptakan karakter-karakter perempuan yang nantinya akan memberdayakan dan menginspirasi perempuan lain. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama. Dewi Lestari, Terima kemudian kasih juga ada juga. Camilla Anindya dan juga ada Sabrina Rochelle. Sukses, kita akan tunggu pastinya kejutannya sooner or later pokoknya ya. Ya, Thank you so ditunggu. much for having this interview. Dan usai jeda kita masih akan kembali di Talk is Fun, tetaplah bersama kami. Gue kadang-kadang ke mall atau kamu udah pakai masker udah apa-apa, tapi ada aja yang Vino ya? Mas Vino gitu. Ya, terus dia nulis skripnya, gak usah bohong, suaranya saya kenal.